Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arsinta Senindingrum dari kelas malam 2 Prodi S1 Manajemen dengan NIM 24612105. Di video ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak negatif dari teknologi informasi. Teknologi informasi sekarang memang sudah berkembang sangat pesat. Hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, sampai hiburan, semuanya bergantung pada teknologi. Tapi di balik semua kemudahan itu ada juga dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama, kecanduan digital. Coba jujur, sekarang ini banyak orang yang merasa nggak bisa lepas dari gadget. Seberapa sering kamu bilang, main HP sebentar aja, tapi ujung-ujungnya sejam lewat. Ini salah satu bentuk kecanduan digital. Kita jadi susah lepas dari layar. Bahkan, ada yang makan sambil scroll media sosial ataupun menonton YouTube. Belajar sambil buka dua layar. Tidur pun susah gara-gara masih kebanyakan konsumsi konten-konten media sosial. Ini nggak cuma soal waktu yang kebuang, tapi juga berdampak ke fisik, mata capek, pola tidur berantakan, postur tubuh memburuk. Dan jangan lupakan dampak mentalnya, gampang gelisah kalau nggak pegang HP, overthinking gara-gara lihat hidup orang lain di media sosial, sampai susah fokus ngerjain hal penting. Yang kedua, cyberbullying. Di media sosial, komentar negatif bisa datang kapan saja. Banyak orang jadi korban perundungan online hanya karena beda pendapat atau penampilan. Contohnya, ada seseorang memposting video atau foto hanya untuk dokumentasi kenang-kenangan. Fotonya biasa saja dan sangat sopan, tetapi malah dapat komentar jahat, ada yang ngatain fisik, ada yang nyindir gaya pakaiannya. Akibatnya, seseorang itu bisa jadi tidak percaya diri. Kata-kata di internet bisa menyakitkan, sama seperti di dunia nyata. Bahkan, kadang lebih parah karena bisa tersebar luas. Banyak orang bisa bersembunyi di balik akun tidak bertanggung jawab. Banyak yang jadi berani menghina, menghakimi, bahkan menyebar aib orang lain. Ada banyak kasus di mana korban cyberbullying mengalami depresi, stres berat, bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Mirisnya, hal ini bisa terjadi di sekolah, tempat kerja, bahkan dalam komunitas. Satu komentar pedas mungkin terlihat sepele, tapi buat yang baca itu bisa jadi beban sangat besar. Yang ketiga, penyebaran hoaks. Dengan mudahnya orang membagikan konten di internet. Berita palsu atau hoaks jadi cepat menyebar. Pernahkah saudara mendapat pesan seperti ini? Jangan makan ini karena katanya bikin kanker. Atau ada virus baru dari luar negeri, katanya udah ada di sini. Itu contoh hoaks atau informasi palsu yang disebar tanpa cek fakta. Di era teknologi informasi, siapa aja bisa bikin dan sebar berita, tapi nggak semua kita baca itu benar. Sayangnya, banyak orang yang langsung percaya tanpa cari tahu sumbernya. Ini bisa berbahaya, bisa bikin panik, salah paham, atau bahkan menimbulkan konflik. Apalagi kalau hoaxnya soal politik, agama, atau isu sosial, bisa bikin masyarakat terpecah hanya karena informasi yang belum tentu benar. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Teknologi informasi juga bikin data pribadi kita lebih rentan bocor. Banyak banget yang asal isi data di website atau aplikasi tanpa mikir panjang. Padahal, ada banyak cara orang jahat nyolong data kita menggunakan situs palsu yang mirip banget sama aslinya. Begitu data bocor, bisa dipakai buat nipu, pinjam uang atas nama kita. Itu sebabnya penting banget buat jaga privasi online. Jangan asal klik link, jangan sembarangan share data pribadi, dan aktifkan fitur keamanan kayak verifikasi 2 langkah. Yang kelima, menurunnya interaksi sosial langsung. Teknologi bikin kita bisa terhubung ke siapa aja di mana aja, tapi kok malah makin jauh sama orang yang ada di sekitar kita. Kita jadi lebih akrab sama layar daripada ngobrol langsung. Nongkrong atau ngumpul tapi nggak saling ngobrol. Di rumah pun semua sibuk sendiri. Kalau ini terus dibiarkan, bisa bikin hubungan renggang, kehilangan kepekaan sosial, dan ngerasa kesepian padahal followers banyak. Hidup sosial di dunia nyata tetap penting, dan teknologi seharusnya jadi jembatan bukan penghalang. Yang keenam, dampak ke pendidikan. Teknologi memang membantu proses belajar, apalagi pada saat pandemi. Tidak sedikit juga siswa yang jadi kehilangan motivasi karena semua jadi serba daring.
rasa disiplin menurun, interaksi dengan guru dan teman juga terbatas. Bahkan ada yang cuma ikut kelas online cuma formalitas. Sebenarnya tidak fokus dan tidak paham materi. Tapi bukan berarti tanpa masalah. Banyak siswa jadi bergantung ke Google atau AI. Lupa gimana caranya berpikir kritis. Ada juga yang curang pas ujian online. Atau ikut kelas daring tapi sambil buka tab game atau nonton YouTube. Kalau ini jadi kebiasaan, pendidikan kita bukan makin maju, malah kehilangan esensinya. Yang ketujuh, penipuan online. Terakhir, kita juga harus waspada pada penipuan online. Banyak banget orang yang kena tipu gara-gara belanja di toko online palsu atau dapat pesan, "Selamat Anda menang undian," padahal nggak pernah ikut lomba sama sekali. Saya pernah dapat pesan kayak gitu juga. Katanya saya menang motor atau handphone. Padahal saya tahu jelas itu penipuan karena meminta duit sebesar 1 juta, barang baru dikirim. Itu sudah sangat jelas sekali penipuan. Jikalau memang benar menang undian, tidak akan diminta duit sepeser pun untuk pengiriman hadiahnya. Dan juga saya nggak pernah ikut undian apapun. Sayangnya masih banyak orang yang tertipu dan menghabiskan uang mereka hanya karena kurang berhati-hati. Teknologi informasi memang penting dan bermanfaat, tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Gunakan teknologi untuk hal-hal positif dan jangan lupa tetap jaga keseimbangan hidup. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.